الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Zakir TV 40 rahimahumullah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Zakir TV 40 akan membahas tentang para wali Allah yang ada di Nusantara. Sebagaimana yang kita kenal ialah Wali Songo atau Wali Sanga. Dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan di Cirebon di Jawa Barat. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas, serta dakwah secara langsung, membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Yang pertama ialah Sunan Gresik, yang dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim, adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Ia disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes, atau Mursyid Akbar Tariqah Wali Songo. Nasab As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Nasab Maulana Malik Ibrahim menurut catatan dari As-Sayyid Bahruddin Ba'alawi Al-Usaini, yang kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa jilid. Dalam catatan itu tertulis, As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam bin As-Sayyid Hussein Jamaluddin bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Abdul Malik Az-Zamatkan bin As-Sayyid Alawi Ammil Faqih bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Ali Khali Hasan bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa bin Al-Imam Muhammad bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far Shadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat
yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondok tempat belajar agama di Leren, Gresik. Ia juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama di tanah Jawa, yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jami Gresik pada tahun 1419. Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di desa Gapura Waten, Gresik, Jawa Timur. Lalu yang kedua ialah Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-19 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan binti Raja Campa terakhir dari Dinas Ming. Nasab lengkapnya sebagai berikut: Sunan Ampel bin Sayyid Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Sayyid Jamaluddin Al-Husain bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Az-Zamadkhan bin Sayyid Alwi Ammil Faqih bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbad bin Sayyid Ali Khali Qasam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajjir bin Sayyid Isa bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Ia menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja, dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kemang Kuning. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo berputrakan Sunan Bonang, Siti Syariah, Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah, dan Siti Afsah. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah binti Ki Kemang Kuning berputrakan Dewi Murtasiyah, Asyiqah, Raden Usamuddin atau Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak, Pangerang Tumampel, dan Raden Faqih. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Lalu yang ketiga ialah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk Islam. Ia dikatakan sebagai pengubah suluk, wijil, dan tembang tombo ati yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan boning yang sering dihubungkan dengan namanya. Lalu yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel.
dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Masih Munad. Masih Munad nantinya terkenal dengan nama Sunan Derajat. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Qasim. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang mempelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Derajat banyak berdakwah ke masyarakat kebanyakan. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembangan Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singomengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat. Terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kelima ialah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Gundung atau Raden Utsman Haji. Dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyi Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan Kudus bin Sunan Bonang bin Faddal Ali Murtadoh bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Zamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik Azmatkan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khali Qasim Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajjir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam memerintah Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, mursyid, thariqah, dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Prawoto penguasa Demak dan Arya Penangsang Adipati Jimpang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 Masehi. Lalu yang keenam ialah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Ishak. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad, merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri
Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Lalu yang ketujuh ialah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Syed Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq, menikah juga dengan Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar, dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Lalu yang kedelapan adalah Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Sayyid adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dari istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishaq, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Gunung, putri dari Sunan Gundung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Dalam melaksanakan tugas dakwahnya, Sunan Muria melaksanakan dakwahnya di daerah Gunung Muria. Sahabat Zaki TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke yang 9, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin, putra Ali Nurul Alam, putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rarang Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja Siliwangi. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahnya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan penyebaran agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Lalu yang ke-10 adalah Sunan Gudung. Sunan Gudung atau Sunan Undung adalah seorang anggota Wali Songo yang juga bertindak sebagai imam Masjid Demak pada pemerintahan Sultan Tenggana. Naskah-naskah Babat mengisahkan ia gugur dalam perang melawan kerajaan Majapahit. Nama asli Sunan Gundung adalah Raden Usman Haji, putra Sunan Gresik, kakak Sunan Ampel, atau dengan kata lain, ia masih sepupu Sunan Bonang. Sunan Gudung menikah dengan Nyi Ageng Maloka, putri Sunan Ampel. Dari perkawinan tersebut lahir Raden Amir Haji yang juga bernama Ja'far Shadiq alias Sunan Kudus. Sunan Gudung diangkat sebagai imam Masjid Demak menggantikan Sunan Bonang sekitar tahun 1520 Masehi. Selain itu ia juga tergabung dalam anggota Dewan Wali Songo yang suatu majelis dakwah agama Islam di Pulau Jawa. Yang ke-11 ialah Sunan Bayat. Sunan Bayat adalah tokoh penyebaran agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan. Ia terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Jawa.
meskipun secara tradisional tidak termasuk sebagai Wali Songo. Makamnya terletak di perbukitan Gunung Jabal Kat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dan masih ramai diziarahi orang hingga sekarang. Dari sana pula konon ia menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat wilayah Mataram. Tokoh ini dianggap hidup pada masa Kesultanan Demak abad ke-16. Itulah para wali Allah yang datang ke tanah Nusantara. Merekalah wali-wali Allah atau yang kita kenal sebagai Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tentu dari mulut saya pribadi. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.